Halo sobat, hari ini kita akan ngobrol santai tentang bagaimana sih caranya kita mengenali kalau kita itu sedang mengalami masalah mental health. Kadang kita nggak sadar loh, kalau sebenarnya mental kita tuh lagi butuh perhatian yang ekstra banget. Coba deh perhatiin, akhir-akhir ini kamu sering ngerasa kewalahan nggak sama hal-hal kecil? Misalnya, tiba-tiba kamu ngerasa pengen nangis, padahal cuma gara-gara cucian numpuk. Atau jadi super sebel banget sama suara orang yang ngunyah di sebelah kamu. Nah, ini bisa jadi tanda pertama kalau mental hati kamu itu lagi butuh istirahat. Yang kedua, kamu mulai kehilangan minat sama hal-hal yang biasanya bikin kamu semangat. Hobi kamu yang dulu bikin senang, sekarang berasa kayak beban aja. Bahkan mungkin ketemu sama teman-teman yang biasanya seru, sekarang jadi malas banget. Ini bendera merah banget loh. Tidur kamu juga mulai kacau. Kadang susah tidur padahal capek. Atau malah sebaliknya, pengen tidur terus meski udah tidur berjam-jam. Mental health yang terganggu sering banget bikin pola tidur kita berantakan. Ditambah lagi sama nafsu makan yang naik turun. Oh iya, perhatiin juga nih sama pikiran-pikiran negatif yang mulai sering muncul. Kayak misalnya, aku gak berguna, atau semua yang aku lakuin ini pasti gagal. Orang-orang pasti gak suka sama aku. Nah, yang kayak gitu-gitu itu bahaya. Terus kadang kita juga jadi gampang banget overthinking. Hal sepele aja bisa dipikirin sampai bikin pusing seharian. Misalnya kepikiran terus sama chat yang belum dibalas, walaupun itu hanya 5 menit yang lalu. Atau malah mikirin kejadian yang sudah lewat bertahun-tahun. Dan yang paling sering terjadi tuh, kita jadi sering banget menghindar dari interaksi sosial. Mulai dari ghosting teman-teman sampai nolak ajakan keluar dengan berbagai alasan. Padahal sebenarnya kita cuma takut ketemu orang lain karena nggak fit aja gitu secara mental. Secara fisik juga bisa kerasa loh efeknya. Mungkin kamu jadi sering sakit kepala, perut mual tanpa sebab yang jelas, atau badan terasa pegel-pegel terus. Ini semua bisa jadi tanda kalau mental health kamu lagi butuh bantuan. Yang paling parah adalah ketika kamu mulai kehilangan harapan dan semangat hidup. Kalau sudah sampai tahap ini, jangan ragu untuk membuat cerita ke orang-orang terdekat atau bahkan mencari bantuan profesional. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Tapi tidak oke kalau kita diam saja tanpa mencari bantuan. Nah, ingat ya, ngerasain hal-hal yang tadi gak bikin kamu lemah atau gagal kok. Justru kesadaran untuk menyadari dan mengakui kalau kita itu butuh, itu adalah langkah pertama yang super berani untuk penyembuhan. Kalau salah satu hal yang Mimin sebutkan tadi sedang kamu rasakan, coba deh kamu mulai dengan hal-hal yang kecil dulu. Misalnya cerita ke teman dekat, nulis diary, atau bahkan sekedar nenangin diri dengan tarik napas dalam-dalam. Yang penting adalah kamu tidak sendirian dalam menghadapi ini semua. Coba share apa yang kalian rasakan dari yang Mimin sebutkan tadi. Terkadang berbagi adalah penyembuhan yang terbaik.